Ya harapannya sih semuanya bukan hanya turun ya, tapi murah juga gitu. Oke, baik. Jangan bilang lu hanyut, jangan bilang bini kelaparan, jangan arti lu ngapain berjuangkan hak manusia. Jangan hanya minta tolong memperjuangkan, kalau yang berjuang masyarakat. Kalau mau berjuang harus berjuang. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menimbulkan gejolak di masyarakat. Demo 11 dan 21 April oleh sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menjadi bukti keresahan di tengah masyarakat. Memang, gejolak perekonomian dunia akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina menjadi dua elemen dari sejumlah elemen yang membuat perekonomian secara global pun berpengaruh. Masyarakat menuntut pemerintah untuk mengatasi gejolak perekonomian nasional. Iya, kalau memang kenaikan harga minyak dunia itu memang dampak dari perang Rusia dan Ukraina, dan memang itu pasti sangat menekan terhadap negara-negara yang statusnya adalah net importer namanya. Kita ini sudah masuk net importer sudah beberapa tahun belakangan lah. Kita dulu pernah jadi net eksportir, jadi kita pernah jadi anggota OPEC, kita pernah punya kuota produksi yang cukup lumayan sampai 1,5 juta barrel. Kalau sekarang kita drop, kita sekarang cuma 700 ribuan barrel per hari, per day. Jadi kapasitas produksi kita sudah sangat rendah, jadi kita harus impornya dari Singapura, dan Singapura itu harga dunia, dan itulah yang akan sangat memberatkan terutama keuangan Pertamina, karena Pertamina adalah importir utama, monopoli, dia bisa melakukan importir yang diberikan oleh negara gitu. Jadi dan mereka akan sangat kesulitan masalah keuangan, dan kalau tidak menaikkan BBM itu mereka akan kesulitan. Tapi kalau mereka menaikkan BBM, dampaknya rakyat semakin menderita karena bertubi-tubi. Yang tadi sudah kita sampaikan, kena PPN, tadi sudah kenaikan harga kedelai. Dan kan kita tahu kan masyarakat kita kan setiap hari makan kedelai, dan semua jenis makanannya kedelai itu naik. Kemudian kenaikan harga minyak goreng. Nah, ini tambah kenaikan energi. Jadi semua naik di rakyat, dan seperti sejarah Indonesia, sejarah ekonomi Indonesia, setiap ada terjadi kenaikan BBM yang cukup besar, itu akan menimbulkan gejolak politik yang misalnya yang berdampak signifikan, seperti reformasi itu salah satunya juga disebabkan oleh pencabutan subsidi energi. Waktu itu adalah premium kan, bensin gitu kan. Jadi dampaknya akan sangat besar kepada politik. Jadi pemerintah ini sepertinya sedang menahan agar tidak naik. Padahal kalau gas sendiri, kita ini cukup kaya sebenarnya di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Ada namanya Blok Masela. Hanya memang pengembangan Blok Masela kita lihat juga terhambat-hambat, tertatih-tatih di era Pak Jokowi ini. Rencananya kan tahun 2022 katanya sudah mulai produksi pertama, rencana 7 tahun lalu saya ingat itu. Masela itu cukup kaya, dia kan termasuk yang paling besar di Indonesia. Jadi kita punya Blok Masela, kita punya Blok Tangguh, kita punya di Sulawesi Tengah Senoro. Jadi Indonesia Timur itu kita kaya gas sebenarnya. Dan ini masalah eksploitasinya masih lambat, terutama untuk kasus Masela. Jadi pemerintah memang harus mempercepat kembali, meningkatkan produksi kembali gas, meningkatkan produksi minyak, mereformasi kebijakan-kebijakan yang telah terbukti gagal kemarin dalam mengembangkan, buktinya tidak ada penemuan sumur-sumur minyak baru, tidak ada peningkatan produksi minyak. Pada akhirnya, jika semua barang kebutuhan pokok dan harga lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus naik, masyarakat mungkin hanya bisa berharap di pundak para pemangku keputusan
Hal tersebut sudah dipikirkan lebih dalam lagi dan bijaksana. Ya harapannya sih semuanya bukannya turun ya, tapi murah juga gitu. Terutama minyak sama bahan-bahannya. Sebenarnya sih saya ngerasain terigu juga naik dari sekilo 7.000 jadi 8.500. Minyak mah tinggi banget, hampir 2 kali lipat. Tapi ya faktor yang paling berasa itu ya minyak. Semoga itulah semuanya turun gitu, seperti sedia kala.